Selamat bertemu kembali dengan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang urgensi public policy analysis. Jadi apa yang mengharuskan kita untuk melakukan analisis terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kebijakan publik itu adalah satu keputusan yang mempengaruhi banyak orang, kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat suatu negara, sehingga kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah merupakan kebijakan yang firm, yang tepat, memiliki desain dan tujuan yang baik yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan selain itu juga kita perlu memastikan bahwa anggaran yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan atau di-spend atau digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada pemborosan dan tanpa ada penyelewengan. Sehingga kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sedemikian rupa sehingga portofolio dari kebijakan dan implikasi atau outcome-nya itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang optimum. Nah, kita bisa memulai analisis kebijakan itu dengan melihat realita-realita yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga misalnya kita sering mengatakan di dalam berbagai macam jargon, pidato, retorika bahwa kita melakukan kebijakan, bahwa kita melakukan pembangunan dan kita membuat kebijakan-kebijakan tertentu, akan tetapi di dalam dunia empirik kita menyaksikan bahwa masalah-masalah yang ada di negara kita, di sekitar kita itu kadang-kadang tidak bertambah baik, tidak bertambah terselesaikan, akan tetapi justru bertambah parah dan mengurangi kualitas kehidupan kesejahteraan rakyat kita. Kita menyaksikan misalnya sungai-sungai di negara kita airnya menjadi semakin menghitam, semakin banyak sampah, semakin baunya tidak sedap dan seterusnya. Kemudian juga kita menyaksikan jalanan-jalanan kita di berbagai macam belahan negara kita semakin hari bukan semakin lancar, tapi justru menjadi semakin macet, semakin polusi, dan menyebabkan jarak tempuh itu menjadi semakin lama, ya, dari satu titik ke titik lain. Dahulu mungkin hanya cukup 30 menit, ya mungkin 10-20 tahun yang lalu, sekarang bisa menjadi 1 jam atau bahkan lebih. Lalu kemudian kita juga menyaksikan di beberapa wilayah, ya, pemukiman kumuh bukannya berkurang, tetapi juga bertambah, dan tentu saja mereka yang hidup di slum area atau pemukiman kumuh tersebut, ya kehidupannya bukan semakin hari menjadi semakin baik, tetapi memburuk, ya, dari estetika, dari kualitas kesehatannya, mungkin juga sanitasinya dan seterusnya. Juga kita melihat bahwa hutan-hutan kita yang dahulu menjadi paru-paru dunia, menjadi sumber air bersih, udara yang bersih, air yang bersih bagi masyarakat di sekelilingnya, sekarang ini banyak hutan telah menjadi gundul, menjadi lahan-lahan kelapa sawit atau perkebunan lain, dan tentu saja itu menyebabkan degradasi lingkungan. Selain itu kita juga menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terpaksa harus mengais rezeki atau penghidupan di jalanan tanpa ada satu perlindungan sosial yang memadai bagi mereka ketika mereka menghadapi situasi darurat seperti sakit, kecelakaan, atau juga situasi yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah jargon pembangunan dan juga cara kita membuat serta melaksanakan kebijakan itu telah tepat atau ada sesuatu yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, inilah pentingnya
mata kuliah analisis kebijakan ini. Nah, untuk membahas pembicaraan atau topik yang berkaitan dengan analisis kebijakan ini, ada beberapa outline yang mungkin bisa kita diskusikan, yaitu yang pertama, apa itu sebenarnya pembangunan? Ya. Jadi kebijakan itu pada prinsipnya adalah satu upaya dari pemerintah untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, dan itu dilaksanakan di dalam konteks pembangunan. Secara umum, development itu tentu dibutuhkan atau membutuhkan adanya perangkat pelaksana yang berupa peraturan atau kebijakan. Sehingga kita akan diskusikan nanti apa itu pembangunan, lalu mengapa di dalam konteks itu policy analysis menjadi penting, dan apa saja tipe dari policy analysis, serta what kind of analysis is needed, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan policy analysis itu, dan apa yang menjadi steps in the policy analysis, proses apa saja yang harus dikerjakan ketika kita akan mengerjakan atau membuat analisis kebijakan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan? Tadi saya sudah menyinggung bahwa pada prinsipnya pembangunan itu membuat perubahan dari situasi alfa menjadi situasi beta, situasi yang dari ground zero menjadi keadaan yang lebih baik atau better situation. Ya. Oleh karenanya kita untuk menilai proses berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, satu daerah, satu wilayah, itu sebenarnya kita bisa melakukannya dengan membandingkan antara ground zero dengan end line. Ya, ketika satu masa, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun, katakanlah 2020 sampai 2025, maka untuk bisa melihat apakah ada progres yang baik atau positif di negara atau wilayah tersebut, maka kita bisa melihat data-data tertentu atau key performance indicators, indikator-indikator kunci di masa tahun 2020, dan kemudian nanti dibandingkan dengan tahun 2025. Di dalam kurun waktu 5 tahun itu, apakah angka-angka atau keadaan yang terjadi di 2020 itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk di tahun 2025. Nah, sehingga di dalam konteks ini, pengertian dari pembangunan itu adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik dan melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi bukan asal jalan saja, tetapi ada upaya perencanaan untuk menuju kepada arah yang lebih baik tersebut. Ya. Lalu kemudian tujuan dari pembangunan itu pada prinsipnya ada beberapa hal yang harus dicapai. Yang pertama itu adalah peningkatan standar hidup atau levels of living. Jadi setiap orang di satu negara itu harus lebih baik keadaannya dari masa ke masa, baik itu dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan atau perumahannya, pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan pendidikan atau juga pelayanan atau service publik yang lain. Yang kedua adalah penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri atau self-esteem bagi setiap orang di suatu wilayah atau daerah atau negara. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan itu harus menciptakan ada rasa percaya diri yang kuat dari masyarakat di daerah atau wilayah atau negara tersebut, bahwa dirinya akan mampu mengatasi masa depan, bahwa dirinya akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh dirinya, keluarganya, maupun kelompok masyarakatnya, dan juga mereka tidak kehilangan harapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah peningkatan kebebasan atau freedom atau demokrasi bagi setiap orang. Jadi pada intinya dengan adanya pembangunan itu kita bisa memastikan setiap orang itu bisa berpikir, bertindak, atau melakukan aktivitas apapun secara bebas asalkan mereka tidak menyinggung atau merugikan kepentingan-kepentingan orang lain. Nah,
Di dalam konteks itu, maka analisis kebijakan nantinya akan bisa mengupas apakah makna dan tujuan dari pembangunan itu telah atau akan terlaksana atau tidak dengan program-program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di dalam konteks tersebut, maka public policy analysis itu menjadi sangat penting. Yang pertama, policy needs for thoughtful, impartial assessment. Yang namanya kebijakan itu, walaupun ada sisi politik, akan tetapi harus bisa diassess secara objektif dan akademik. Apakah kebijakan itu memiliki tujuan-tujuan dan hasil yang baik atau tidak, yang dinilai secara imparsial, secara netral dan tidak ada vested interest. Ya. Kalau vested interest kan bisa jadi hal yang baik dikatakan buruk, hal yang buruk dikatakan baik kalau itu untuk kepentingan politik. Ya. Tetapi kalau kita ingin melihat satu kebijakan itu betul-betul mengarah kepada tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, maka kita perlu untuk melakukan analisis secara imparsial. Kemudian yang kedua, pentingnya policy analysis itu adalah untuk menghindari pembuatan kebijakan yang instan, yang shooting from the hip. Itu artinya ada satu masalah di satu daerah atau satu negara, lalu kebijakan itu dibuat untuk langsung seolah-olah bisa memecahkan masalah tersebut. Ya. Padahal ini tidak mungkin karena masalah itu pada prinsipnya memiliki sumber persoalan di bawahnya. Ya, jadi ada akar yang harus kita gali. Mengapa ada orang miskin? Ya, orang miskin itu pasti ada penyebabnya. Apakah itu karena pendidikannya yang kurang, atau akses terhadap sumber daya, atau permodalan yang tidak ada. Ketiadaan akses pendidikan dan sumber daya atau permodalan mungkin disebabkan oleh persoalan berikutnya, misalnya karena tidak adanya kultur atau juga infrastruktur yang mendukung orang untuk bisa mengakses ke arah pendidikan dan bantuan finansial misalnya. Nah, sehingga yang namanya kebijakan itu perlu terlebih dahulu melakukan digging atau pendalaman terhadap pokok persoalan yang menjadi penyebab mengapa satu persoalan itu muncul, dan kemudian yang namanya kebijakan itu bukan shooting from the hip, bukan langsung mengatasi masalah itu, melainkan harus mengatasi masalah-masalah yang di bawah ini. Sehingga kemudian kalau masalah akar dari satu persoalan itu bisa diatasi, maka persoalan itu tidak akan muncul kembali. Jadi semua persoalan di dunia ini pada intinya memiliki penyebab-penyebab. Ya, apakah itu pengangguran, kemiskinan, polusi, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dan seterusnya, atau polusi, atau juga kemacetan lalu lintas, itu semuanya ada persoalan-persoalan yang beruntun yang menjadi akar persoalan. Nah, yang namanya kebijakan itu harusnya adalah mengatasi apa yang ada di bawah permukaan itu, sehingga tidak bisa langsung ditujukan kepada masalah pokok. Nah, itulah pentingnya kita melakukan analisis kebijakan. Dan kemudian yang ketiga adalah think seriously about problems and solutions. Kita dengan membuat analisis yang tajam terhadap desain kebijakan dan segala macam framework dari kebijakan tersebut, maka kita bisa secara serius memikirkan tentang masalah dan solusinya. Karena itu akan bisa mendorong agar kebijakan itu dibuat dalam satu desain dan framework yang sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga kebijakan itu bisa lebih meaningful dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Nah, seperti yang tadi sudah kita utarakan, untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan itu paling tidak kita memerlukan dua step atau dua tindakan. Yang pertama adalah define and analyze problems. Kita perlu untuk mempertanyakan mengapa suatu masalah terjadi dan siapa yang terpengaruh oleh masalah tersebut dan seberapa serius, dan juga kita perlu untuk memperdalam variabel-variabel yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Lalu kemudian baru di level yang kedua kita bisa mengkonstruk policy alternatif, ya, kita bisa mengkonstruksi pilihan-pilihan kebijakan yang paling tepat dengan
menyelesaikan persoalan yang berada di bawah permukaan itu, yang menjadi penyebab satu persoalan pokok itu muncul. Nah, sehingga kemudian kalau kita melakukan analisis terhadap satu kebijakan, kita bisa menggunakan dua langkah ini sebagai satu metode memperdalam dan mencari tahu serta membuat kesimpulan tentang apa yang masih kurang dan apa yang menjadi kelebihan dari satu kebijakan yang disusun dan dilaksanakan. Langkah selanjutnya yang diperlukan di samping menemukan dan mengkonstruksi policy alternatif, yang ketiga kita juga perlu untuk develop evaluation kriteria. Kita perlu untuk bisa memastikan kebijakan kita itu memiliki efisiensi, efektivitas, kesetaraan, dan juga political feasibility. Ya, jadi kita harus memiliki kriteria-kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan itu seperti apa. Lalu kita bisa mengakses berdasarkan kriteria-kriteria tersebut apakah problem yang ingin diatasi oleh kebijakan itu betul-betul bisa teratasi. Langkah selanjutnya adalah assess policy alternatif. Kita bisa membuat opsi tentang alternatif-alternatif apa yang mungkin bisa menjadi pilihan di dalam mengatasi masalah, dan kemudian draw conclusions. Kita bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita evaluasi tersebut, hasilnya apakah mengindikasikan kebijakan ini bermasalah atau tidak, apa yang menjadi persoalan kalau tidak efektif, dan seterusnya. Dan juga kalau kebijakan itu menghasilkan sesuatu yang positif, maka kita bisa mencari tahu atau mendapatkan data atau informasi tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Itu bisa menjadikan sebagai pembelajaran atau lesson learned bagi pembuatan kebijakan berikutnya. Nah, di dalam melaksanakan analisis kebijakan, biasanya satu negara, masyarakat, atau juga akademisi dan seterusnya itu membutuhkan satu kelompok atau institusi yang bernama think tank. Ya, biasanya analisis kebijakan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga think tanks. Jadi many policy studies conducted on think tank institutions. Large number of experts needed on these think tanks. Biasanya di lembaga think tank tersebut ya terdiri dari expert yang sangat banyak untuk mereka ditugasi menjalankan kerja-kerja yang spesifik. Ya. Lalu think tank represents a broad range of ideologies and ideals. Di dalam think tank biasanya ada orang-orang yang memiliki keahlian ideologis tertentu dan mereka bertanggung jawab untuk melihat kebijakan itu dari sisi parameter ideologi yang mereka miliki. Think tank helps policymakers and citizens to understand complex problems. Think tank itu bisa menjelaskan kepada para politisi dan juga rakyat biasa yang tidak punya kesempatan untuk menelaah secara dalam tentang apa yang menjadi persoalan-persoalan, dan show rationality in addressing problems, dan juga memperlihatkan rasionalitas, ya, alur logik mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, dan appreciate value for their independent research, dan kemudian mereka bisa diapresiasi berdasarkan kepada riset independen yang mereka lakukan. Nah, sehingga banyak di antara laporan-laporan think tank itu menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat di dalam menilai satu kasus persoalan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ada beberapa tipe analisis yang bisa kita pakai ketika melakukan analisis kebijakan. Yang pertama adalah tipe scientific, yang kedua adalah profesional, dan yang ketiga adalah tipe political atau politis. Ketiga-tiganya ini memiliki dimensi yang berbeda dan tujuan-tujuan yang berbeda. Kira-kira nanti yang akan kita diskusikan di dalam slide berikutnya. Scientific yang analisis yang scientific itu biasanya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, search for truth and build theory about policy actions and effects.
Jadi scientific analysis itu lebih ke arah pendalaman teori tentang suatu desain atau wilayah kebijakan tertentu dan mencari kebenaran dan membangun teori baru tentang alternatif kebijakan dan efek atau implikasinya. Kemudian yang berikutnya, it may be too theoretical for most decision makers, akan tetapi kelemahannya ini menjadi terlalu teoritis dan tidak praktik untuk diambil sebagai preferensi kebijakan. Dan ini misalnya dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Academic Social Scientists dan National Academy of Sciences, jadi lembaga-lembaga think tank kelas dunia atau kelas nasional yang mereka meneliti satu pokok persoalan dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Dari sisi akademik itu menjadi bahan kajian pengembangan teori dan seterusnya, akan tetapi tidak langsung bisa dipraktekkan dalam implementasi kebijakan berikutnya. Kemudian jenis analisis kebijakan yang kedua itu adalah professional analysis, ya, yang analyze alternative to solve problems. Jadi ini lebih praktikal, analisis dilakukan secara profesional, tidak terlalu teoritis. Goal is for practical value, tujuannya untuk tujuan-tujuan yang lebih praktikal. Research can be too narrow due to time or resource constraints, akan tetapi tentu saja penelitian yang dilakukan itu mungkin tidak terlalu mendalam karena keterbatasan waktu dan seterusnya. Nah, tipe analisis kebijakan profesional ini misalnya dilakukan oleh broking institutions, American Enterprise Institute dan General Accountability Office di Amerika Serikat yang banyak menjadi advisor bagi para pengambil kebijakan di sana. Jenis analisis kebijakan yang ketiga adalah political analysis yang bertujuan untuk advocate and support preferred policies. Jadi biasanya itu para politisi atau partai politik tertentu yang berkuasa maupun oposisi itu ingin mengadvokasi atau ingin mempromosikan satu isu dan seterusnya, lalu mereka membutuhkan dukungan dari sisi analisis kebijakan, ya. Sehingga often ideological or partisan may lack analytical depth. Tentu saja analisis kebijakan model ini sangat partisan, ya, tidak terlalu objektif dan tidak terlalu mendalam. Dan ini dilakukan hanya untuk membuat satu desain pencitraan yang terlihat baik, ya, bagi masyarakat atau pemilih. Ini misalnya dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Sierra Club, IFL-CIO, dan Heritage Foundation. Jadi mereka melakukan berbagai macam kajian kebijakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya politik. Kemudian di dalam melakukan analisis kebijakan itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah root causes versus pragmatic adjustments. Jadi kita perlu mempertimbangkan apakah analisis yang dilakukan itu betul-betul mendalam atau bersifat pragmatis saja, sehingga ini nanti akan mempengaruhi desain dari analisis kebijakan itu sendiri. Kita juga perlu mempertimbangkan antara comprehensive versus rigor or relevance. Apakah kita akan melihat satu perspektif yang sangat umum, komprehensif, atau kita hanya mengambil beberapa spot untuk kepentingan-kepentingan yang lebih praktikal. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan perbandingan antara consensual versus contentious. Ya, kita perlu untuk melihat apakah ini untuk jangka pendek atau jangka panjang yang terus-menerus. Rational analysis versus democratic politics. Apakah analisis kebijakan yang kita lakukan itu akan berbasis kepada rasionalitas atau berbasis kepada preferensi politik. Dan juga kita perlu juga mempertimbangkan ethical issues, how studies are conducted, and bias or funding source of the analysis. Kita perlu untuk mempertimbangkan secara etik apakah misalnya yang mensponsori analisis kebijakan itu memesankan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan analisis kebijakan. Jadi pre-design outcomes itu ditentukan oleh si sponsor ini. Nah, itu kalau itu terjadi berarti terjadi pelanggaran etika, dan tentu saja orang yang melakukan analisis kebijakan itu perlu mempertimbangkan apakah
pesanan itu bisa diterima atau tidak. Untuk melakukan analisis kebijakan itu pada prinsipnya kita bisa menggunakan policy cycle ya. Jadi policy itu, kebijakan itu biasanya di manage dalam satu proses mulai dari policy learning, policy formulation, dan policy realization. Policy learning itu pada intinya adalah merupakan proses dari existing yang dimonitor dan dievaluasi, kemudian ini menjadi input dalam pembuatan kebijakan atau kebijakan yang baru. Ada policy determination dan policy description ya, untuk menentukan portofolio dari satu kebijakan itu, desainnya seperti apa, frameworknya seperti apa, tujuan dan juga role playernya seperti apa. Dan kemudian proses berikutnya adalah policy realization ya, berupa policy implementation dan policy dissemination. Jadi ada proses-proses pelaksanaan dan diseminasi yang sedemikian rupa memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan itu sesuai dengan desain yang dibuat di dalam policy formulation. Kemudian analisis kebijakan itu terdiri dari paling tidak secara theoretical itu 5 model. Yang pertama adalah rational decision making process, yang kedua adalah political game, yang ketiga adalah discourse, yang keempat adalah garbage can, dan yang kelima adalah institutional process. Nah, masing-masing ini memiliki cara dan metode yang berbeda dan tujuan-tujuan yang berbeda, dan cara menjelaskan kepada masyarakat, reader atau pembaca dari analisis kebijakan tersebut dengan emphasize atau penekanan-penekanan yang juga berbeda. Model analisis kebijakan yang pertama adalah rational decision making process. Model ini melihat bagaimana suatu kebijakan itu dibuat secara rasional, proses decision making dari mulai input, lalu kemudian melewati proses apa, melewati siapa saja, dan dengan isu atau diskusi seperti apa, lalu kemudian sampai kembali kepada proses input berikutnya. Sehingga di dalam setiap step atau tahapan tersebut kemudian para analis kebijakan itu bisa memberikan penilaian di dalam setiap tahapan tersebut apakah terjadi kesalahan atau tidak, atau kekurangan, dan juga mungkin suggestions atau saran untuk peningkatan perbaikan di masa yang akan datang pada setiap proses tahapan tersebut. Kemudian model analisis yang kedua adalah political game atau juga dikenal dengan push-pull theory, yaitu pada intinya model ini menggambarkan kebijakan itu sebagai proses tarik ulur antara yang pro dan yang kontra dan menghasilkan equilibrium berupa hasil keputusan akhir. Bisa ada pertentangan antara kelompok A dengan kelompok B yang masing-masing atau juga masing-masing kelompok mempunyai sub-kelompok yang punya kepentingan sendiri-sendiri ya, misalnya apakah satu kawasan tertentu bisa didirikan atau dijadikan sebagai kawasan industri. Tentu bagi sebagian orang itu sesuatu hal yang positif, suatu hal yang baik, tapi belum tentu demikian dengan kelompok yang lain. Dua kelompok ini tentu saling dorong-mendorong ya untuk mencegah, mendukung, dan pada akhirnya apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah itu hasil dari proses tarik-menarik antara kedua kelompok yang berbeda itu. Kemudian di model ketiga, analisis kebijakan itu menggunakan model discourse, hampir sama dengan push-pull teori model kedua. Di model ketiga ini juga melihat bahwa yang namanya decision kebijakan itu adalah hasil dari diskursus, ide dan gagasan yang berbeda di tengah masyarakat. Dari banyak orang yang memiliki ide dan gagasan yang berbeda itu, mereka saling kompromi, saling tolak-menolak, dan pada akhirnya keputusan atau kebijakan tetap harus dibuat. Lalu kemudian di dalam melakukan analisis itu seorang analis kebijakan bisa menggambarkan bagaimana ide dan gagasan dari kelompok A, ide dan gagasan dari kelompok B, dan lalu mereka bernegosiasi atau berinteraksi atau bersitegang seperti apa model interaksi tersebut, sehingga kemudian mereka bisa menilai apakah kebijakan yang dibuat itu merefleksikan dari pertentangan-pertentangan yang ada itu. Yang keempat,
analisis kebijakan bisa juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau model garbage can theory, yang pada intinya kebijakan itu adalah merupakan blended dari berbagai macam kebijakan, gagasan, ide, dan kepentingan yang kemudian berproses dalam satu mekanisme pengambilan keputusan, dan hasil akhir kebijakan itu adalah merupakan proses dari keseluruhan interaksi ide, gagasan, dan kepentingan yang berbeda-beda itu. Lalu kemudian yang terakhir, model yang kelima di dalam analisis kebijakan itu adalah institutional process theory, ya, hampir sama dengan model yang pertama, rational decision making process. Pada intinya di model kelima atau institutional process theory ini menggambarkan bahwa kebijakan itu dilahirkan di dalam satu proses yang panjang, ya, mulai dari policy input, policy impact, public opinion, policy agenda, dan issues, serta kemudian diproses dalam mekanisme di lembaga-lembaga pemerintah, apakah itu di DPR, di eksekutif, di kementerian, dan kemudian itu menjadi output untuk dihasilkan sebagai kebijakan berikutnya, dan proses itu kemudian berulang sepanjang waktu. Dan kemudian seorang analis kebijakan yang menggunakan institutional process ini lalu mendeskripsikan peran dari masing-masing institusi yang menjadi stakeholders atau ikut terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang urgensi atau pentingnya analisis kebijakan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti dan mendapatkan informasi baru dan manfaat dari kuliah kita. Sampai bertemu pada topik berikutnya. Terima kasih.